wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 membuat aplikasi SI Pengajian Karyawan. Perkenalkan, nama saya Zaki Pesalarik, NPM G1A02003. Dan sebelah saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nazli Firman Faris, NPM G1A02014. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Setiawan, NPM G1A020-067. Perkenalkan, nama saya Dava Jefil Syaputra dengan NPM G1A0200073. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang masalah bagaimana sih cara membuat suatu aplikasi pengajian tersebut dan menjalankannya di komputer. Lihat selanjutnya di video kami selanjutnya. Saya di sini Zaki Pesalarik, NPM G1A0200003 menjelaskan tentang masalah ingin menyambungkan database ke aplikasi pada registrasi dan login yang akan dijalankan untuk membuat aplikasi dari karyawan tersebut, pengajian karyawan. Pertama-tama, kita membuat suatu bentuk pemanggilan import Java, yaitu dengan menggunakan membuat package yang bernama koneksi. Yang mana koneksi ini kita buat source kodenya itu menggunakan mlogin Java. Yang itu menggunakan pemanggilan library atau bentuk library-nya yaitu package koneksi dengan import com.mysql.jdbc.driver, import java.sql.driver-manager dan seterusnya dengan SQL exception. Kemudian kita membuat suatu public class mlogin dengan private static koneksi. Koneksi ini kita membuatnya suatu variabel koneksi yang kita jalankan pada package tersebut untuk menjalankan koneksinya. Yang mana kemudian public static connection get connection draws SQL action itu menggunakan if koneksi. Apabila koneksinya sama dengan null atau berjalan, maka dia akan menghubungkan ke database kita, yang mana database kita bernama user login dengan mengaktifkan suatu sum dengan tipe port dengan 3306 dan menjalankannya di MySQL PHP MyAdmin, yang mana dengan nama user login yang kita masukkan import ke database kita nama user login. Nah, kemudian dalam hal ini kita masuk ke registrasi. Registrasi ini kita menjalankannya dengan memanggil library SQL dan terakhirnya itu koneksi.mlogin, yang mana koneksi adalah package yang atas, memanggil package yang atas dengan mlogin yang berisi tentang masalah SQL database yang kita buat, kode SQL database yang kita hubungkan. Kemudian kita membuat suatu variabel string a sama dengan tname.getText. Tname adalah merupakan registrasi. Username ini adalah namanya tname, sedangkan password adalah tpass. Membuatnya dan memasukkan ke variabel a atau b. Kemudian kita memasukkannya ke dalam bentuk tabel yang ada pada database tersebut. Username dan password. Username dan password ini kita masukkan ke dalam variabel A dan B. Insert into tlogin. Nah, tlogin ini dari mana dapatnya? Yang mana tlogin ini kita dapatkan dari bentuk nama tabel kita, yaitu tlogin yang berisi username dan password. Jadi kita buat suatu variabelnya, yaitu A kita masukkan pada username dan B pada passwordnya. Kemudian statement close, maka akan ditutup, menampilkan J-option_pen dan menampilkan bahwa data kita berhasil disimpan. Alhamdulillah, data kita berhasil disimpan. Sudah itu, data kita sudah tersimpan. Yang mana data kita sudah tersimpan yaitu statement.close J-option, maka akan menampilkan new login this disposer atau menampilkan ke layar baru new app login yang baru. App login adalah tempat login. Sedangkan jika tidak berhasil disimpan, maka akan keluar pesan maaf Anda belum tersambung atau disimpan dengan menggunakan fungsi catch action T. Nah, kemudian dalam hal ini maka app login tersebut akan terhubung ke app login. Desainnya seperti ini. Dengan mengambil dari
database yang telah kita buat. Apakah itu database yang telah kita buat itu? Dengan mengambil sintak username sama dengan user get text dengan menggunakan fungsi try and cases, yaitu dalam try ini kita membuat statement dengan variabel statement juga sama dengan statement mlogin the get connection create statement, memanggil atau mengkoneksikan dengan database kita dengan result set, result sama dengan statement dot export query dengan selection dot from telogin. Nah, telogin adalah merupakan nama tabel kita yang where di mana letak username kita masukkan di user get text plus dot koma, maka akan jika result dot next adalah sama dengan apa yang kita masukkan di database kita, maka akan menjalankan if di dalamnya, yaitu dengan menampilkan password. Apabila password kita salah, maka dia akan menampilkan maaf password Anda salah, menampilkan pesan dan akan menghapus pesan lainnya. Yang mana sebelum memulai aplikasi ini, silakan terlebih dahulu klik tombol pesan. Nah, yang ini merupakan combo box, merupakan pesan yang ditampilkan apabila password kita benar dan akan beralih ke new layer menu atau disposal, beralih ke tempat layar menu. Seperti ini nanti akan dijalankannya. Nah, dalam app login ini. Jadi, app login ini berfungsi untuk mengecek apakah data kita bisa masuk ke dalam aplikasi pengajian tersebut. Sekian dari saya penjelasan tentang masalah database, dan selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya yang bernama Faris untuk menyampaikan bagaimana sih isi-isi dalam SI pengajian tersebut pada aplikasinya dan kodenya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Zaki. Kita masuk ke layar menu utama yang memiliki desain seperti ini. Dengan source code yang memiliki sintak yang disatukan dalam package pengajian. Yang pertama kita masuk dalam menu pesan yang memiliki source code private void j button action pervert java .awt.event.action event. Nah, ini akan menampilkan pesan aplikasi, yaitu ini sebelum memulai aplikasinya. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk pengajian pada PT kami, yang mana diterapkan oleh perusahaan kami dalam memberikan gaji pada pegawai sebesar X lebih dari 6 juta sesuai dengan ketentuan berikut ini. Karyawan dengan golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan dengan pendidikan karyawan SMA, D1, D2, D3, S1, S2. Di sini memakai logika algoritma. Selanjutnya kita masuk ke layar menu selanjutnya, yaitu cek. Memiliki source code private void j button action pervert. Nah, ini menggunakan array yang memasukkan data, nama, golongan, pendidikan, jam lembur, dan gaji. Jika data yang kita ingin cek itu sudah ada, maka akan menampilkan alhamdulillah data sudah ditemukan dengan menggunakan job pen. Selanjutnya kita masuk menu insert. Menu insert ini digunakan untuk menyelipkan data di sela-sela baris. Misalnya kita menggunakan data array yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4 dengan nama, golongan, pendidikan, jam lembur, dan gaji. Di sini akan menampilkan job pen, masukkan indeks ke berapa. Nah, jika kita ingin memasukkan indeks ke 1, maka akan di-outputkan pada indeks kedua karena array dimulai dari angka 0. Selanjutnya int index integer person int isi index. Nah, di sini akan memasukkan data yang ingin diselipkan mulai dari nama, golongan, pendidikan, jam lembur, dan gaji. Selanjutnya kita masuk ke delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus data yang diinginkan. int baris tabel select row. Nah, ini akan memilih baris mana yang akan dihapus. Nah, di sini hapusnya itu melingkupi nama, golongan, pendidikan, jam lembur, dan gaji. Menu selanjutnya yaitu update. Jika kita sudah memasukkan data dan kita ingin merubahnya, kita dapat menggunakan tombol update.
Nah, update ini juga menggunakan array yang dimulai dari nama, golongan, pendidikan, jam lembur, dan gaji. Nah, di sini model set lu AT, data 0 baris ke 0, data 1 baris ke 1, dan seterusnya untuk mengubahnya. Kita dapat mengubah nama, golongan, pendidikan, jam lembur, dan gaji sesuai keinginan kita. Selanjutnya, save. Nah, save ini jika kita sudah memasukkan data yang kita inginkan tadi, nah kita dapat mencet tombol save ini untuk menyimpan data agar tidak hilang. Data pun menggunakan array yang dimulai dari 0, melingkupi nama, golongan, pendidikan, jam lembur, dan gaji menggunakan set text. Yang selanjutnya ada total gaji. Nah, total gaji ini adalah program yang digunakan untuk menghitung total gaji karyawan selama bekerja. Nah, di sini menggunakan string A dan B. A ini merupakan variabel dari golongan dan B ini pendidikan. Nah, seperti ini programnya. Contohnya, jika A ini golongan 1 dan pendidikannya ini SMA, maka program akan menjalankan golongan 6 juta dikali 50 per 100, yang artinya gajinya ini merupakan dari 6 juta dikali 50 per 100%. Selanjutnya pendidikannya 6 juta dikali 10 per 100, yang artinya 10%-nya dari 6 juta. Dan akan menampilkan total jam, ini untuk khusus jam lembur. Jadi C ini merupakan variabel untuk menunjukkan berapa total jam lembur dari pekerja tersebut dikali 25.000. Maka akan menampilkan output akhir total gaji sama dengan goal, yaitu golongan, pendidikan, dan total jam ini total jam lemburnya. Maka akan di-outputkan T gaji titik set text dalam kurung RP plus total gajinya. Nah, yang terakhir ini laporan. Laporan ini menampilkan source code apabila kita ingin memindahkan data ke Notepad. Notepad ini digunakan biasanya untuk kita print untuk kebutuhan data. Mulai dari string nama, nama get text, pendidikan, golongan, jam lembur, dan gaji pendapatan. Nah, yang terakhir ini cari. Cari ini merupakan menu apabila kita sudah menginputkan beberapa data karyawan dan kita ingin mencari apakah data itu sudah ada apa belum. Kita cukup menginputkan namanya saja. Misalnya kita sudah menginputkan beberapa nama termasuk nama Zaki. Nah, kita ingin mencari, maka kita ketikkan saja nama Zaki di sini. Otomatis dengan source code di sini, apabila namanya itu sudah ada, maka akan menampilkan Jobsion show message dialog 0. Data Anda sudah ditemukan di baris ke I+1, yaitu dengan ketentuan array. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya mengenai pengoperasian aplikasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Arif. Saya Arif di sini akan menjelaskan bagaimana caranya menjalankan program. Pertama kita run file dulu. Lalu input daftar akun baru. Kita coba registrasi. Apabila berhasil maka akan timbul message seperti ini. Alhamdulillah data berhasil disimpan. Lanjut login. Apabila ingin daftar kembali bisa klik ini. Berhubung kita sudah membuat akun maka kita langsung saja login. Oke, di sini ada pesan yang menyarankan kita untuk membuka pesan pada aplikasi. Pesan ini berisi bagaimana jalan aplikasi ini akan dijalankan, yaitu apabila gaji karyawan golongan 1 akan mendapatkan gaji 50% dari besar uang 6 juta. Golongan 2 mendapat gaji 30% dari besar uang 6 juta. Golongan 3 mendapat gaji 20% dari besar uang 6 juta. Dan pendidikan karyawan di sini sudah lengkap. SMA mendapat 10% dari 6 juta. D1 mendapat
15% dari 6 juta, D2 mendapat 20% dari 6 juta, D3 mendapat 25% dari 6 juta, dan selanjutnya. Apabila telah membaca semuanya, kita bisa mencet tombol kembali ke sini. Lalu kita dapat menginput data karyawan yang akan kita masukkan gajinya. Golongan 1, coba langsung saja. Lalu pencet total gaji untuk mengetahui gaji. Di sini akan ada timbul total gaji yang akan didapatkan. Setelah itu kita bisa mencet tombol save untuk menyimpan data yang telah kita input tadi. Kita coba sekali lagi. Total gaji. Oke, masih bisa. Lalu apabila ingin menyelipkan data di antara tabel-tabel ini, kita dapat menggunakan fitur insert. Kita coba langsung. Maka nama Zaki tadi yang barusan kita input akan terselip di antara nama Faris dan Arif ini. Untuk update ini berguna untuk mengubah data yang telah ada di dalam tabel. Misalnya, kita ubah yang Arif menjadi golongan 3. Kita lihat, lalu kita pencet update. Maka golongannya akan berubah menjadi golongan 3 di sini. Fitur delete ini untuk menghapus data yang telah ada di tabel. Misalnya, kita hapus yang Faris, kita delete, maka yang data Faris pada tabel ini langsung hilang. Cek ini berguna untuk kita mengecek apakah data kita telah ada di dalam tabel atau belum. Seperti ini misalnya. Coba. Alhamdulillah data sudah ditemukan. Berarti data kita ada di dalam tabel di bawah ini. Untuk apabila telah selesai data-data karyawan gajinya, kita bisa mengirim laporan untuk menyimpan file. Kita coba simpan yang Zaki, laporan. Alhamdulillah, laporan Anda sudah siap. Silakan ke filenya. Oke. Kita bisa melihat filenya di sini. Di laporan penggajian. Maka di sini telah lengkap data-data yang telah kita simpan tadi, laporan-laporannya. Sini Zaki golongan 3 sama seperti yang telah kita laporkan tadi. Selain itu di sini ada juga menu tambahan untuk login kembali, registrasi kembali ke menu sebelumnya, kita registrasi, dan kontak admin apabila kita mengalami kendala. Kalkulator apabila kita kurang percaya dan ingin menghitung sendiri gaji yang kita dapatkan. Dan yang terakhir keluar. Kita coba ya. Baik, seperti itulah cara menjalankan program yang telah dibuat oleh tim kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyimpulkan suatu sistem informasi penggajian karyawan yang dibuat oleh kelompok kami. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu perusahaan besar tentu memerlukan karyawan untuk menjalankan perusahaannya tersebut, sehingga perusahaan tersebut wajib memberikan upah atau gaji kepada setiap karyawan tersebut. Itu mengapa harus dibutuhkannya sistem informasi penggajian pegawaian agar tidak sembarang dalam menentukan gaji. Oleh karena itu, kelompok kami membuat suatu sistem informasi penggajian karyawan dengan menampilkan tampilan yaitu seperti data kepegawaian. Data kepegawaian sendiri ini berisikan nama, golongan, pendidikan, dan jam lembur. Di situ akan diisi dan kemudian diakumulasi sehingga mendapatkan gaji yang sesuai dengan perhitungan.
Agar lebih akurat dan yakin, disediakanlah suatu menu kalkulator untuk menghitung kembali apakah benar gaji yang didapatkan. Dan juga kami menyediakan tampilan navigasi. Tampilan navigasi ini terdapat menu-menu seperti yaitu pesan. Pesan ini merupakan menu untuk menampilkan pesan untuk dibaca sebelum memulai suatu program. Kemudian cek. Cek merupakan suatu menu untuk mengecek apakah data pegawai tersebut sudah ada atau belum. Kemudian insert. Insert merupakan menu untuk menyelipkan data di antara data-data. Kemudian delete. Delete untuk menu untuk menghapus suatu data. Kemudian menu update. Menu ini untuk mengubah atau memperbarui suatu data yang dimiliki. Kemudian save. Menu save suatu menu yang tidak asing bagi kita, yaitu untuk menyimpan suatu data. Kemudian laporan. Laporan adalah untuk menyalin suatu data ke Notepad. Itu mungkin kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari suatu sistem informasi penggajian karyawan yang dibuat oleh kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.